Alkitab. Hanya kemudian ketika saya SMP itu mulai timbul kegalauan gitu. Dimulai dengan ketika saya membaca 10 perintah Allah. Kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Kenapa saya ke gereja Minggu? Mulai saya galau. Berarti saya tidak taat pada Tuhan. Ya, karena ada perintah mengkuduskan hari Sabat itu. Berarti saya tidak taat pada Tuhan. Ya, seperti itu. Kemudian ketika Natal, saya rayakan kelahirannya setiap tanggal 25 Desember, kok tidak pernah ada cerita Yesus merayakan hari Natal. Nah, justru yang saya baca di Alkitab, ya, bahwa Yesus yang seorang Tuhan itu lahir dari seorang perempuan, seorang wanita. Itu dan lahirnya di kandang domba. Itu di dalam Injil Lukas 2 ayat 6 sampai 20. Nah, saya mulai berpikir, kok Tuhan kok lahirnya di kandang, lahir dari manusia? Berarti ada Tuhan manusia dong yang bisa melahirkan manusia. Kalau saya manusia dilahirkan manusia, itu wajar. Tapi ini Tuhan dilahirkan oleh manusia. Timbul kegalauan. Lalu saya mulai berpikir lagi, saya Kristen ini siapa yang nyuruh ya? Kenapa saya tidak menemukan ayat di dalam Alkitab Tuhan menyuruh saya Kristen? Nggak ada. Nah, mulai timbul kegalauan-kegalauan itu dan mulai saya bertanya-tanya, ya, dan masih banyak lagi ya isi Alkitab itu yang membuat saya galau begitu. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus itu membuat mujizat air? Ya, kenapa Yesus itu membuat mujizat air menjadi anggur, sedangkan anggur itu minuman yang memabukkan. Kenapa tidak merubah air menjadi susu supaya orang sehat begitu? Lalu ketika saya memperingati kematian Tuhan Yesus, kok Tuhanku mati dan disalib? Berarti ada Tuhan pencabut nyawa dong. Ya. Termasuk yang mendasar yang lain yang membuat saya bingung adalah konsep ketuhanan. Ya. Saya bingung. Ya, pada siapa saya harus melakukan ibadah? Jadi di situ saya mulai galau, mulai bertanya, ya. Jadi sebelum Islam agama saya Kristen Protestan, tapi saya sekolah di sekolah Katolik. Jadi saya di samping bertanya pada guru sekolah minggu, ya, saya bertanya pada guru agama Katolik, dan saya tidak pernah mendapat jawab begitu. Tidak pernah mendapat jawab yang menenteramkan hati saya. Ya. Saya mencari dan mencari, bertanya ke sana kemari. Semakin saya membaca Alkitab, semakin kegalauan ini bertambah. Begitu. Sementara saya ini hidup di lingkungan Islam, ya, teman saya sebagian besar Islam, begitu. Tapi apa ya? Saya tidak pernah ketika itu tertarik pada Islam gitu. Kenapa? Ya saya hidup di Pulau Lombok, pulau 1000 masjid, tetapi ketika itu pola kehidupan masyarakat itu tidak membuat saya tertarik gitu. Jadi akhirnya saya galau, di Kristen saya galau, belajar Katolik saya galau, kemudian saya itu punya teman dekat Hindu, saya mulai belajar Hindu, saya juga galau gitu ya. Sementara kami sekeluarga itu dari saya kelas 6 SD ya, saya kelas 6 SD itu tahun 74. Itu kami sudah terbiasa mendengarkan khotbahnya Kiai Haji Jainuddin MZ. Ya. Tapi kami bukan untuk menerima kebenaran Islam itu, tetapi mencari celah, ya, mencari bahan untuk mengejek yang Islam begitu. Jadi
Kemudian saya mencari dan mencari terus. Ya, saya bertanya ke sana kemari, ya, ke pendeta, ke dosennya pendeta, tapi tidak pernah ada yang bisa memberikan jawab kepada saya. Ya. Sampai saya kemudian SLTA, masih terus saya saya ke gereja, cuman saya merasakan itu sebuah kehampaan gitu. Ketika saya berdoa, saya mulai bingung. Saya ini minta sama bapaknya apa minta bahasa, semakin beranjak dari remaja, kemudian ke anak muda, itu kegalauan itu terus menghantui kehidupan saya. Ya, di satu sisi saya galau, tapi di sisi lain saya tidak tahu saya harus pindah kemana. Ya, karena apa? Islam tidak tertarik, Kristen galau, Katolik galau, Hindu galau. Tapi saya ikuti aja kehidupan itu. Saya tetap ikut ibu saya ke gereja. Hanya rasanya itu hambar di dalam hati. Ya. Sementara teman-teman pergaulan saya banyak bergaul dengan teman-teman Islam. Ya. Kebetulan SLTA setelah lulus SMP, saya tidak sekolah di sekolah Katolik, tapi saya SMP itu saya sekolah di STM gitu. Nah, di STM itu saya ketemu dengan teman-teman yang agama Islamnya ya hampir mayoritas teman saya Islam ya. Tapi saya bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam. Nah, teman saya Islam yang tadinya rajin sholat, setelah bergaul dengan saya nggak sholat mereka. Ya, bahkan mereka tidak lagi aktif di dalam keagamaannya. Nah, ini karena apa ya? Karena ada motivasi ya, motivasi dari orang tua ya, bahwa saya boleh bergaul dengan yang Islam, tapi saya tidak boleh masuk Islam gitu. Sejak kecil sudah didoktrin bahwa saya boleh bergaul dengan orang Islam, tapi saya tidak boleh masuk Islam. Ya, diberikan gambaran yang tentang Islam itu begitu buruknya. Ya, sehingga tidak tertarik masuk Islam. Bahwa Islam itu agamanya orang bodoh, Islam itu agamanya orang malas, Islam itu agamanya orang miskin gitu ya. Kebetulan kan banyak ya orang minta-minta itu kan pengemis itu kan orang Islam gitu ya. Jadi diberikan gambaran seperti itu gitu. Jadi nggak tertarik gitu terhadap Islam, nggak tertarik. Ya. Nah, anehnya di tengah kegalauan saya galau dengan agama saya sendiri, tapi saya bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam gitu. Nah, waktu saya sekolah gitu, saya itu kan ranking 1, siswa super smart, ya. Beasiswa saya 12.500, SPP saya 500 rupiah. Sehingga saya punya uang 12.000. Nah, di samping itu saya dapat beasiswa namanya bakat prestasi. Karena saya punya prestasi di bidang olahraga. Saya dulu pesilat nasional sampai prapon 9 gitu. Sehingga saya dapat beasiswa lagi namanya bakat prestasi 13.000. Sehingga saya 15.000 ya. Saya punya uang 27.000. Nah, dengan uang itu saya mengajak teman-teman saya yang Islam ketika mereka menjelang waktu sholat, itu saya traktir makan gitu. Sehingga apa? Akhirnya mereka nggak sholat. Ya, pelan tapi pasti. Akhirnya teman saya yang tadinya rajin-rajin sholat jadi nggak sholat karena saya ajak makan, ya saya ajak ngobrol begitu. Misi amanat agung tadi, muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bisa mengajak itu. Karena kalau bisa mengajak itu kan upahnya besar di surga nanti. Ketika saya kuliah, kemudian saya lanjut SLTA, kemudian saya lulus, saya kuliah di Jogja, dan saya tahun 85 memurtadkan ketua pengajian. Dan dia seorang aktivis mahasiswa Islam. Ya. Dengan apa triknya? Pacaran. Nah, ini trik pacaran ini
yang paling jitu di kalangan anak muda. Begitu. Jadi ketika itu saya bisa memurtadkan ketua pengajian itu lewat pacaran. Gitu. Nah, bedanya gitu. Saya ketika itu yang Kristen bergaul pakai misi. Sementara kan yang Islam bergaul tanpa punya misi. Yang penting kan pacaran senang-senang aja. Tapi kan saya punya target begitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh anak-anak muda. Ya, karena kasus seperti ini banyak sekali. Jadi tahun 85 saya menikah dengan ketua pengajian yang saya murtadkan. Tahun 87 karena suami saya balik ke Islam, saya dan anak saya tetap Kristen. Nah, kesempatan saya menjanda itu, kesempatan saya mencari terus. Mencari dan mencari. Agama apa yang bisa menghantarkan saya ke surga? Ya, semakin hari kegalauan itu semakin memuncak. Sampai pada puncak kegalauan saya, ketika itu saya sakit ya. Saya sakit, saya mulai berpikir, kalau saya mati, jiwa saya kemana? Saya sudah jarang ke gereja, bahkan boleh dibilang sudah mulai nggak pernah lah. Jarang sekali saya ke gereja. Kristen enggak, Katolik enggak, Hindu enggak, Islam enggak. Saya mulai berpikir, kalau saya mati nanti, jiwa saya kemana? Nah, di tengah kegalauan saya sepertinya, karena saya orangnya hobi membaca, kemudian saya baca buku ini. Loh, selama ini kan saya dapat yang jelek-jelek tentang Islam. Tetapi setelah saya membaca buku ini, ternyata ajaran Islam itu luar biasa begitu. Ya, kebetulan saya membaca buku ini. Saya tuh kan kalau baca buku lihat dari belakang, lihat pengarangnya, lihat resensi bukunya. Nah, ya, akhlak terhadap tanaman, dilarang mengencingi pohon berbuah. Saya berpikir gitu ya, kok Tuhannya orang Islam tuh aneh. Urusan kencing saja kok diatur, gitu ya. Mbah kakung saya tuh kalau pipis itu ditempati di ember, gitu. Kalau sudah penuh embernya, air kencingnya itu untuk nyirami pohon mangga. Saya tanya, kenapa disiram pakai kencing? Supaya manis. Nah, kemudian saya berpikir, saya kaitkan dengan ini, dilarang mengencingi pohon berbuah. Saya berpikir, iya ya, air kencing itu meresap ke tanah, kemudian diserap akar, batang, daun, bunga buah. Berarti buah itu terkontaminasi kencing dong. Nah, dari situ saya berpikir, berarti Tuhannya orang Islam itu memperhatikan betul kebersihan umatnya. Saya berpikir begitu. Nah, setelah itu saya membaca buku ini terus. Teman saya yang tadinya waktu saya kuliah, makanya saya kan beliau kalau habis pipis itu disiramkan ke pohon mangga begitu. Karena tadi akhlak terhadap tanaman kan seperti itu. Kemudian saya mengambil kesimpulannya adalah Tuhannya orang Islam itu memperhatikan kebersihan sampai hal yang sekecil itu. Nah, kalau hal yang kecil saja diperhatikan, ada tuntunannya, apalagi hal yang besar. Itu masalah yang mendasar, yaitu masalah beragama. Dasar beragama pasti ada tuntunannya. Gitu. Nah, saya baca buku ini sampai berulang-ulang, buku yang ini tadi, saya baca sampai berulang-ulang. Nah, di situ saya justru menemukan, kalau selama ini doktrin terhadap Islam itu sesuatu yang buruk, begitu ya, cerai, kemudian poligami, seperti itu. Nah, justru kemudian saya berpikir, ya, pasti ini ada sesuatu di balik semua ini, ada sesuatu begitu ketika saya membaca ini. Nah, singkat kata, akhirnya saya curhat sama teman saya. Teman saya itu dulu waktu saya masih kuliah, dia aktivis HMI, sementara saya aktif di Persekutuan Mahasiswa Kristen.
Dan saya cerita sama dia gitu. Nah, oleh dia saya dipertemukan dengan seorang ustadzah, namanya Ustadzah Lucy. Kemudian saya diskusi sama ustadzah tadi. Saya bilang, ustadzah, saya ini Kristen. Saya mencari perintah beragama Kristen di dalam Alkitab saya, nggak ada. Ya. Ustadzah bisa tidak menunjukkan perintah beragama Islam? Kalau bisa, saya mau masuk Islam. Tapi kalau tidak bisa, saya nggak mau. Ngapain saya? Di Kristen juga ada perintah beragama Kristen, di Katolik nggak ada perintah beragama Katolik, ngapain saya kok di Islam juga nggak ada gitu. Lalu saya ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 85. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang rugi.